Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjas Nopaldi, guru kelas 4 SDN 88 Singkawang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan PPL aksi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru kompak. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Astiandi. Mana hatinya? Berdoa dimulai. Berdoa agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam kita menuntut ilmu. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, baik. Nah, untuk yang tidak masuk, ada tidak yang tidak masuk kemana? Ada. Siapa yang tidak masuk? Nurhayati. Kemana Nurhayati? Sakit ya. Kita doakan sama-sama semoga Nurhayati cepat sembuh dan dapat berkumpul bersama kita lagi untuk belajar. Amin. Nah, anak-anak, selanjutnya coba perhatikan di depan ini. Ya, di sini. Udah nampak belum? Ya. Nah, di depan ini kalian ditanyanya apa itu? Siap tak kira-kira? Siap enggak ya? Coba Bapak tes dulu. Selamat pagi. Luar biasa. Semangat sekali lagi, coba tepuk semangat. Nah, berarti sudah semangat semua dari suaranya yang keras. Ya. Sekarang Bapak ingin mengajak kalian menyanyikan sebuah lagu wajib. Judulnya Garuda Pancasila. Udah hafal belum? Udah. Nah, sekarang ambil posisi berdiri semuanya.
wajib, posisi harus siap, tidak boleh goyang-goyang, tidak boleh main-main, ya. Nah, sudah siap semuanya? Sudah. Nah, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah ya, sekarang duduk kembali ke bangkunya. Sekalian menyanyinya juga sudah dengan penuh semangat, ya. Suaranya keluar secara mantap. Nah, anak-anak, hari ini kan kita belajar tema berapa? Judulnya apa? Pekerjaan. Ini kan tema yang baru kita pelajari hari ini. Subtema 1 judulnya apa? Pembelajaran keberapa hari ini? Ke-1. Jadi, keluarkan buku dan alat tulisnya. Sudah dikeluarkan semuanya? Ya. Kalau sudah, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Di sini siapa yang tahu pekerjaan orang tuanya? Oh, jadi apa pekerjaan orang tuanya? Nah, orang tuanya bekerja sebagai perusahaan. Siapa lagi yang tahu pekerjaan orang tuanya? Adril, apa pekerjaan orang tuanya? Canto. Siapa lagi yang tahu? Nah, Rifki. Nah, nelayan. Siapa lagi yang tahu? Masih ada yang tahu pekerjaan orang tuanya? Ya, Awan, apa pekerjaan orang tuanya? Petani. Fatin, pekerjaan orang tuanya apa? Bangunan. Nah, tukang kan? Nah, tukang kan? Tukang atau buruh. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, ini kan contoh-contoh pekerjaan yang dilakukan orang tua kan? Jadi nanti kita akan belajar menganalisis jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, setelah kalian menganalisis itu, nanti kalian akan mempresentasikannya atau menyampaikan. Nah, secara berkelompok, berdiskusi bersama teman kalian. Nah, selanjutnya setelah menganalisis pekerjaan, kalian juga menganalisis pentingnya upaya pelestarian sumber daya alam. Setelah kalian menganalisis pelestarian itu, kalian dapat mendemonstrasikan kegiatan yang berkaitan dengan manfaat pelestarian sumber daya alam. Nanti kalian bersama kelompok kalian akan maju dan mempraktekkannya dengan metode demonstrasi itu. Jadi diharapkan dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini anak-anak, kalian dapat mengetahui jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita, dan kalian dapat membandingkan beberapa jenis pekerjaan. Nah, untuk manfaatnya, selain jenis-jenis pekerjaan, juga kalian dapat melestarikan
bagaimana sih cara melestarikan sumber daya alam itu yang ada di lingkungan sekitar kita? Nah, masih semangat nggak kira-kira untuk belajar? Masih. Ya. Nah, selanjutnya coba perhatikan di depan. Jenis-jenis pekerjaan. Kalau ini kira-kira gambar apa nih? Ya. Di sini kan ada gambar bayangan orang ya. Gambar bayangan orang habis itu menggambarkan pekerjaan. Ada nggak tadi yang bilang petani? Ada. Nah, kira-kira kalau petani itu bisa dilihat dari apa? Kopinya. Habis itu apa lagi? Peralatannya. Apa kalau petani menggunakan apa? Campur. Habis itu selain petani ada apa lagi? Bangunan. Dibuktikan dengan apa? Gerobak, sekop. Ini apa kira-kira ini? Cangkul. Ya, perlu nggak kira-kira cangkul? Ya. Masih ada nggak lagi pekerjaan yang lainnya? Ini dia memegang apa kira-kira? Oh, kita lihat. Itu bisa juga kerja bangunan, kerja listrik juga menggunakan bor. Nah, akan tetapi ya kita gabungkan pekerjaan yang ada di sini dengan di sini kan ada nih. Nah, kalau misalnya dari 5 pekerjaan yang sudah teman kalian sebutkan, ini ada pekerjaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Nah, perhatikan tampilan Bapak berikutnya. Ini pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan alam. Ingat, alam itu segala sumber daya alam itu segala sesuatu yang berasal dari alam. Nah, coba lihat di sini. Yang pertama gambar apa kira-kira? Ya, sawah, petani. Yang ini? Ini juga bisa disebut petani, tapi petani bukan. Kalau ini petani apa? Sawah, petani. Kalau gambar yang ujung, pohon karet. Ya, ada nggak di sekitar sekolah kita? Ada. Di sebelah sana kan ada ya. Nah, kalau yang ini? Ya, peternak berarti kan. Kalau yang ini apa? Pernah nggak lihat ini? Nah, kalau yang terakhir ini kira-kira di mana ini? Di laut. Kerjaan apa lah kira-kira? Bukan. Apa kira-kira? Ya, pengeboran minyak untuk mengolah minyak bumi. Jadi itu beberapa jenis pekerjaan. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini berkaitan dengan sumber daya alam. Nah, kalau misalnya tukang bangunan, ini dia tidak berpacu pada alam. Mengapa? Karena kalau tukang bangunan dia lebih ke pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ya, seperti pilot. Nih, siapa? Bapak. Guru. Itu kan berkaitan dengan jasa. Tapi kalau ini dia menghasilkan barang. Menghasilkan barang yang dari alam. Ini nanti jadi apa? Berat. Ini? Teh. Ini? Karet. Ini? Ya, makanan, ayam goreng, ayam bakar. Ini? Makanan, bakar ini. Jadi minyak bumi. Ya, sumber daya alam itu segala sesuatu yang berasal dari alam. Nah, lanjutkan lagi. Nah, pekerjaan yang paling banyak ditemui di sekitar lingkungan sekolah kita. Kalau petani banyak nggak kira-kira? Nah, kalau kantor? Nggak ada kan ya? Orang yang kerja kantor itu bisa di kota. Ya, di kota kan. Kita kan masih di daerah agak pedalaman. Nah, kalau misalnya orang kita kerja kantor itu biasanya jaraknya agak jauh kan ya. Habis itu nelayan banyak nggak kira-kira? Mengapa kita banyak bekerja sebagai nelayan orang-orangnya? Ya, kita dekat dengan pesisir pantai. Tukang bangunan banyak nggak di sini? Banyak
Ya, ternyata Bapak sudah nih, udah berapa nih? Petani. Ya, petani itu memerlukan air enggak untuk padinya? Sangat-sangat perlu. Kalau tidak ada air, saya bisa mati tanamannya. Nah, selanjutnya, nih coba perhatikan. Apa bacanya? Jadi diagram pen. Diagram pen itu ada dua buah lingkaran yang digabung. Pernah tak melihatnya? Jadi diagram pen itu biasanya untuk menghubungkan satu dengan yang lainnya. Bisa juga untuk perbandingan, bisa untuk persamaan. Nah, perbandingan dan persamaan. Dibuat dua kalau kita mau menganalisis perbandingan jenis pekerjaan, kita buat dua jenis pekerjaan. Contoh, ya. Bapak buat dua pekerjaan. Ini memang susah kalian temui di sini, tapi ini sebagai contoh. Penanam teh, ini kan ada nggak di sini? Penanam teh, tidak ada penanam teh kan? Kalau penjahit, ada ya, walaupun tidak banyak tapi coba lihat. Kalau penanam teh bekerja di mana? Nah, kalau penjahit? Kalau penanam teh menanam apa? Teh. Kalau penjahit? Penjahit apa? Kalau yang dihasilkan petanam teh apa? Daun teh untuk diminum. Kalau penjahit? Pakaian. Kalau ini dampaknya untuk kita apa kira-kira? Dapat menikmati teh dalam bentuk kemasan. Yang ini? Ya, untuk menyimpan sehari-hari. Jadi, pernah nggak di sini minum teh? Siapa yang nggak pernah minum teh? Pernah nggak? Berarti pernah semua minum teh. Bapak juga suka kalau minum teh. Kalau penjahit ini kan, ini contoh buktinya, pakaian yang kita gunakan. Kalau tidak ada yang kerja penjahit, maka tidak ada yang baju-baju itu dijual di pasar, ya. Nah, jadi ini dia membandingkan pekerjaan. Kalau kalian, ini kan ada dua pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar saya, petani dengan nelayan. Bisa nggak kira-kira kalian buat seperti ini? Bisa. Nah, untuk membuatnya seperti ini, Bapak minta kalian nantinya akan berkelompok. Ya, kalian akan dibuat kelompok 4 sampai 5 orang. Nah, karena Nur Hayati tidak masuk, berarti satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, tugasnya nih, kalian akan membandingkan dua pekerjaan yang paling sering kita temui di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, ya, petani dengan nelayan atau nelayan dengan petani. Nanti kalian tuliskan pekerjaannya di sini. Misalnya di sini petani, di sini nelayan. Kalian tuangkan isinya di sini. Nah, dan di sini. Nah, ini ada panduan pengisiannya. Jadi panduan pengisiannya, yang pertama kalian tuliskan tempat kerjanya. Yang kedua apa? Kegiatan yang dilakukan, hasilnya. Yang keempat, dampak. Nah, sampai di sini ada nggak yang ingin bertanya? Ada nggak? Ya, Arif. Dampak pekerjaan bagi masyarakat. Dampak pekerjaan bagi masyarakat. Nah, dari pekerjaan petani dan nelayan itu, anak-anak ya, kira-kira manfaatnya untuk kita tuh apa? Gitu kan? Dari adanya pekerjaan petani untuk kita tuh seperti apa? Paham nggak? Paham kan? Dari adanya kegiatan petani, kegiatan nelayan, dampaknya untuk kita tuh, kita jadi apa? Ya, memudahkan kita untuk apa? Kita mendapatkan apa? Paham nggak kira-kira? Paham. Nah, sekarang coba perhatikan di sini. Di sini ada nama-nama kelompok. Sekarang Bapak kita langsung bentuk kelompok.
kalian buka bahan ajarnya. Kalian buka bahan ajar. Kalian temui tugasnya di situ. Tugasnya tadi kan apa? Membandingkan pekerjaan. Jadi kalian membandingkan pekerjaannya melalui LKP, lembar kerja peserta didik atau lembar kerja siswa. Nanti ditulis nama-nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi setiap kelompok mengerjakan satu LKP didik. Kalian boleh membaca bahan ajar untuk menemukan inspirasi dari jawaban kalian. Tapi kalian juga harus membayangkan, kalau petani ikan nelayan ini kan banyak ikan kita. Jadi bayangkan tempat kerjanya seperti apa, ya hasil yang didapatkannya apa, manfaatnya bagi kita ini seperti apa. Nanti kalian tuangkan di dalam LKP ini. Ya. Perhatikan kawan-kawan sekitarnya nama-nama kelompoknya. Tulis. Ini pekerjaannya. Kalian buat seperti ini. Tuliskan. Ingat, ketika berdiskusi semuanya harus aktif. Karena akan Bapak nilai di dalam proses pengerjaannya. Baru menulis nama kelompok ya. Jadi sudah selesai menulis nama kelompok semuanya. Sekarang coba diskusikan dengan teman kelompoknya. Tulis rapi-rapi ya, biar nanti ketika temannya yang membacakan hasilnya lancar ya. Jadi di dalam LKPD itu juga sudah ada petunjuk pengerjaannya ya. Setelah tulis nama, baca petunjuknya. Jangan buru-buru di dalam mengerjakannya, diskusi. Bandingkan pekerjaannya ya. Nelayan itu seperti apa, petani itu seperti apa. Ingat ya, setiap kelompok harus berdiskusi secara aktif. Jadi setiap anggota kelompok berhak menyampaikan pendapatnya.
Ada enggak yang mengalami kesulitan? Semuanya. Oh, masih lancar ya. Kalau misalnya ada yang tidak jelas, dibilang ke Bapak ya. Alif, duduknya betul-betul. Ini lancar ya. Ini kan kegiatan yang dilakukan apa? Apa yang ditanamnya ini? Nah, ditulis biar jelas. Nah, ingat petani itu nanam apa kira-kira? Didiskusikan. Nah, dengan temannya bilang. Diskusikan dengan temannya. Adakah kelompok yang udah selesai nih? Ada ya? Oh, cepat juga. Mengerjakannya. Jadi jangan diam-diam terus di dalam kelompok, harus bersuara. Nah, itu namanya diskusi. Ada kesulitan enggak Arman di dalam kelompoknya? Ya, bisa berarti. Kelompok 1 ada yang mengalami kesulitan enggak? Nah, dampak bagi masyarakat itu kan tadi kita jelaskan. Untuk kita tuh apa? Dari pekerjaan petani dan nelayan itu apa kira-kira untuk kita? Nah, bisa tuangkan manfaatnya, tuliskan di situ. Apa kira-kira dampak bagi masyarakat? Kita ini kan masyarakat. Nah, kita semua ini masyarakat. Kelompok 2 udah selesai? Udah dicek lagi? Ya. Kelompok 4 udah selesai? Udah. Kelompok 3 yang belumnya? Oh, udah. Kelompok 1? Udah. Berarti udah semua? Udah, nanti akan Bapak periksa. Nah, nanti kan akan disampaikan melalui presentasi. Nah, sekarang LKPD-nya disimpan terlebih dahulu. LKPD yang pertama boleh disimpan di laci, boleh disimpan di samping mejanya. Bahan ajarnya tetap, tetap. Nah, anak-anak, tadi kan kita belajar tentang
kalian berdiskusi membandingkan pekerjaan antara petani dengan nelayan itu seperti apa. Sudah kalian tuliskan di dalam LKPD, tinggal kalian presentasikan atau sampaikan hasil diskusi kalian di depan ke kelas. Nah, selanjutnya ini apa bacanya? Upaya pelestarian sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu segala sesuatu yang berasal dari alam. Petani dengan nelayan memanfaatkan alam untuk memenuhi pekerjaannya. Ya, seperti lahan, seperti apa lagi? Lautan kan untuk menangkap ikan. Nah, petani dan nelayan itu sangat juga berpengaruh terhadap ini. Apa nih? Hutan bakau atau mangrove. Ada tidak di sekitar kita? Karena manfaat dari hutan ini sangat banyak. Jadi nelayan dan petani itu anak-anak sangat diuntungkan dengan adanya hutan mangrove atau hutan bakau ini. Kita akan pelajari manfaat-manfaat dari hutan mangrove ini. Jadi nelayan dan petani di sekitar kita ini pernah melakukan penanaman hutan mangrove bersama-sama ketika itu. Di mana? Di Setapu. Di situ ada pembibitan hutan mangrove atau tanaman bakau itu. Jadi tanaman ini juga dilestarikan di lingkungan sekitar kita karena manfaatnya itu banyak sekali. Bisa untuk nelayan, bisa untuk petani, bahkan bisa untuk semua orang, semua masyarakat. Ada sebuah video. Coba kalian lihat video yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kami dari kelompok 1 akan sedikit menjelaskan mengenai ekosistem mangrove. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, alangkah baiknya kita harus mengetahui pengertian dari ekosistem mangrove. Jadi, ekosistem mangrove merupakan suatu ekosistem pada wilayah interdal atau pada wilayah pasang surut dengan interaksi yang kuat antara perairan laut, payau, sungai, dan terestrial. Interaksi ini menjadikan ekosistem mangrove mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi, baik berupa flora maupun fauna. Jadi, dapat diketahui bahwa ekosistem mangrove adalah ekosistem yang berada di daerah tepi pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut sehingga selalu tergenang air. Setiap ekosistem pastinya memiliki ciri-ciri tersendiri, baik ekosistem yang ada di darat maupun yang ada di laut. Nah, berikut ini merupakan karakteristik khusus yang dimiliki oleh ekosistem mangrove. Yang pertama, ekosistem ini didominasi oleh tanaman mangrove. Tanaman mangrove sendiri merupakan jenis tanaman yang hidup pada daerah pesisir dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan memiliki akar yang mencuat ke permukaan. Nah, itu video singkat tentang apa? Tanaman mangrove atau hutan mangrove. Nah, di situ dikatakan tempat hidup tanaman mangrove itu di mana? Di pesisir pantai. Pasang surut air laut. Ya, bagus Alif. Berarti Alif memperhatikan videonya ya. Nah, di situ dikatakan lagi ada yang namanya flora dan fauna. Flora dan fauna itu, ada yang tahu nggak flora? Ya, Esti, apa flora? Tumbuhan. Kalau fauna? Hewan. Kalau flora itu ada nggak tumbuhan? Ada nggak selain mangrove di hutan mangrove itu? Ada. Kalau Bapak pernah ke situ tuh Bapak melihat pohon ketapang. Pohon ketapang nggak? Tahu. Nah, tahu. Ada pohon ketapang juga di situ. Habis itu fauna Bapak juga pernah melihat ikan. Pernah nggak kalian melihat ikan di situ? Ikan yang biasa di lumpur tuh. Nah, ada. Selain ikan ada apa lagi biasa di sana? Kapal ya. Kepiting ya. Nah, banyak sekali di sana. Jadi ada beberapa hewan yang memang hidup di hutan mangrove. Nah, sekarang coba lihat di sini. Ini kira-kira foto di mana Bapak ambil?
Wastafel. Ya, kalau kalian pernah ke situ pasti kalian pernah lihat. Hijau-hijau enggak pohonnya? Kalau hijau-hijau berarti udaranya apa? Ya, segar, bersih, asri kan ya. Berarti salah satu fungsi ekologi dari tanaman mangrove ini atau hutan bakau ini itu sebagai pembuat udara yang segar, udara yang bersih. Nah, Bapak ada satu lagi video. Coba dari video ini kalian akan menemukan manfaat atau fungsi dari hutan bakau itu. Ya. Dari video itu, kira-kira kalian melihat apa? Akhirnya tadi ya. Dia menciptakan apa nih namanya? Ini apa namanya? Airnya tapi lewat nggak? Lewat kan ya? Tapi gelombangnya berhenti kan ya di belakang hutan ini. Nah, menahan gelombang. Nah, ini tugas kalian bersama kelompok kalian nih. Kalian kan tadi udah Bapak putarkan video tentang hutan bakau. Habis itu Bapak putarkan video ini lagi. Nah, tugas kalian berdiskusi tentang manfaat hutan apa nih? Bakau. Kalian akan melakukan penyelidikan. Kalian akan mencari jawabannya di dalam bahan ajar. Makanya harus dibaca di bahan ajar. Selanjutnya, sini. Ini ada foto siapa nih? Bapak kan ya? Bapak waktu itu sedang jalan-jalan ke hutan bakau Stampu atau penanaman Stampu. Nah, ini ketika fotonya pas mau apa? Senja gitu kan. Nah, ini pas masih sore kan. Nah, kalau dilihat dari Bapak, foto bisa dijadikan tempat foto-foto, berarti hutan bakau itu bisa dijadikan tempat apa? Tempat wisata. Di sana ada kegiatan ekonomi juga, ada tukang parkir, ada orang yang jualan-jualan juga, ada yang buka kantin. Nah, apalagi sekarang nih, sekarang udah bagus kantinnya ada yang dekat laut. Nah, kantinnya ada yang dekat laut. Nanti kalian kalau misalnya liburan boleh ke sana, ya, nah, main-main ke sana. Nah, selain tadi kalian berdiskusi tentang manfaat hutan bakau itu, kalian juga nih lihat melestarikan hutan bakau. Nih, jadi tugas kalian ada dua. Kalian berdiskusi tentang manfaat hutan bakau dan kalian berdiskusi tentang cara melestarikan hutan bakau. Kalian akan menuangkannya di dalam LKPD yang kedua. Tadi kan yang pertama, ini yang kedua. Ini Bapak bagikan. Diskusikan, cari jawabannya di bahan ajar. Dibaca bahan ajarnya. Nah, tulis nomor kelompoknya saja di LKPD kedua ini. Ya. Sudah dapat semua kan? Nah, cari di bahan aja jawabannya. Cari tentang hutan bakau yang mana?
Bapak akan melakukan penilaian. Nah, untuk yang tidak aktif di dalam kelompoknya tidak akan mendapat nilai yang baik tentunya. Nah, jadi harus aktif. Bedakan manfaatnya dengan cara melestarikannya. Kalau cara melestarikan itu kan apa yang kita lakukan untuk melestarikan hutan bakau itu. Kalau manfaatnya apa yang kita dapatkan dari hutan bakau itu. Ada yang kesulitan di sini? Ya. Dicari jawabannya, didiskusikan dengan temannya. Ada enggak kelompok yang mengalami kesulitan nih? Baca betul. Fungsinya untuk apa? Manfaatnya untuk apa kira-kira? Dituliskan. Nah, ya. Harus saling berdiskusi ya, jangan ada yang main-main di dalam kelompoknya. Bantu temannya. Kalau sudah selesai, angkat tangannya nanti. Sudah selesai Pak, gitu. Nah. Siapa yang tidak aktif di sini akan mendapat nilai yang rendah. Nah, jadi harus bersuara. Terus. Nomornya dulu. Ingat yang cara melestarikan juga ditulis nomornya ya. Nah, ini ada betul tulis nomornya. Ini ditulis ya nomornya ya. Nomornya ditulis. Sudah selesai nggak? Tulis nomornya ya. Nomornya sudah selesai.
Dua kelompok sudah selesai. Ingat ya, menuliskan manfaat dan cara melestarikannya minimal 3. Nah, lebih tidak apa-apa, tapi minimal kalian harus menuliskannya 3 manfaat. 3 cara melestarikan. Sudah, berarti tinggal satu kelompok lagi. Nah, kelompok yang sudah, tadi kelompok 4 sudah belum? Sudah. Kelompok 4, siapkan LKPD pertamanya. Kelompok 3 udah selesai? Siapkan LKPD pertamanya. Kelompok 1 udah selesai? Udah, siapkan LKPD yang pertama, yang tadi, yang pertama. Kelompok ini masih belum ya, tinggal sedikit lagi. Kalau sudah selesai kelompok 2, angkat tangannya ya. Sudah? Ya, kelompok 4 memang sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 2 sudah kan belum? Sudah. Nah, berarti sudah semua. Sekarang coba lihat ke depan di layar Bapak. Apa bacanya? Presentasi itu apa kata Bapak? Maju, membacakan. Ketika kalian presentasi di depan, kalian harus bilang, memperkenalkan kelompok. Kami dari kelompok 1 misalnya kan, akan membacakan atau bisa juga akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baru dibacakan, ya. Maju semua, satu orang yang membacanya. Siapa yang mau maju duluan? Ya, kelompok 4. Angkat tangan lebih dulu. Maju semuanya, cepat. Ingat, ketika kelompok 4 mengangkat tangan, ketika kelompok 4 membacakan hasil diskusinya, kalian harus mendengar. Kalian boleh bertanya. Nah, ini kan membacakan tentang apa nih? Bertani dan sudah siap kelompok 4? Sudah. Yang lainnya mendengarkan. Nah, mendengarkan kawannya berbicara dan menanya dan menanggapi nantinya akan ada nilainya. Sekarang silakan kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dua pekerjaan yang kami pilih adalah petani dan nelayan. Tempat kerja petani adalah di sawah, sedangkan tempat kerja nelayan di laut. Kegiatan yang dilakukan oleh petani adalah menanam padi, sedangkan kegiatan yang dilakukan nelayan adalah memancing ikan. Hasil yang diperoleh petani adalah padi atau beras. Hasil yang diperoleh nelayan ikan dan udang. Dampak bagi masyarakat nasi untuk dimakan. Dampak bagi masyarakat ikan untuk dimakan. Ya, sudah selesai ya? Baik sekali presentasinya, suaranya sudah jelas. Nah, kelompok 1, 2, dan 3. Ada tidak yang ingin bertanya? Ya, Azril, apa? Ya, silakan. Jam berapa nelayan pergi ke laut? Jam berapa katanya nelayan? Biasa pagi. Biasa pagi. Sore.
biasa sore, biasa malam. Nah, ada apa? Kita tampung dulu jawabannya. Masih ada nggak yang bertanya? Iya, Awan. Apa perbedaan petani dan nelayan? Apa perbedaan petani dengan nelayan? Jawabnya. Karena petani menanam padi, sedangkan nelayan menanam ikan. Nah, petani katanya nanam padi, nelayan nangkap ikan. Masih ada nggak yang ingin bertanya? Ya, Alif, apa? Pada pukul berapa petani pergi ke sawah? Ah, Pukul 5 pagi, 6 pagi, 7 pagi, dan 8. ya. Pagi hari ya, petani pergi ke sawah. Jadi, pertanyaan-pertanyaan teman-teman kelompok lain juga bisa dijawab. Masih ada nggak yang bertanya? Masih. Ini Alif apa? Nanya apa? Empat dijelaskan dari pertanyaan. Selain ikan, nelayan menangkap apa? Nelayan menangkap ikan, juga menangkap udang. Ya, menangkap udang. Masih ada nggak yang ditangkapnya? Ya. Nah, kita cukupkan pertanyaan untuk kelompok 4 karena kelompok 3 akan presentasi lagi. Simpan pertanyaan kalian untuk kelompok kelompok 3 ya. Karena kelompok 3 tadi kan angkat tangannya lebih cepat ya. Nah, kita beri tepuk salut dulu untuk kelompok 4. Tepuk salut. Salut! Salut. Salut. Ya, bagus. Sekarang kelompok 4 dipersilakan duduk. Nah, tadi kan Bapak lihat-lihat itu yang angkat tangan lebih cepat kelompok 4, habis itu kelompok 3. Nah, sekarang kelompok 3 maju ke depan semuanya. Nah, ini kelompok yang paling sedikit jumlah siswanya. Mengapa? Karena jumlahnya 4 orang, ada yang tak masuk satu. Nah, sudah siap? Jangan sampai kalah dengan kelompok 4. Kelompok 4 dia menampilkan secara mantap. Nah, sudah siap? Silakan, Bang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami memilih 2 pekerjaan, yaitu petani dan nelayan. Dengarkan ya, Petani Bang. tempat kerja di sawah, sedangkan tempat kerja dan nelayan di laut. Kegiatan yang dilakukan petani menanam padi. Kegiatan yang dilakukan nelayan menangkap ikan. Hasil yang diperoleh petani padi, buah dan sayur-sayuran. Sedangkan hasil yang diperoleh nelayan ikan dan lainnya. Dampak bagi masyarakat. Masyarakat mendapatkan padi, buah dan sayuran. Sedangkan nelayan dampak bagi masyarakat. Masyarakat mendapat ikan untuk dimakan. Ya. Sekarang yang ingin bertanya. Ya. Rifki dulu. Apa? Tiga, saya ingin bertanya. Ya, apa? Apanya ikan yang mendapatkan nelayan di laut? Apanya ikan ya? Tidak. Nelayan mendapatkan udang, cumi-cumi dan lainnya. Ya, bagus. Sudah dapat cumi-cumi, dapat udang juga kan. Masih ada yang ingin bertanya? Zamil dulu. Nah, apa? Alat transportasi apa yang dipakai nelayan? Kapal. Perahu, sampan, kapal ya digunakan. Nah, masih ada yang ingin bertanya? Ya, Esti apa? Apakah hanya padi yang tidak, petani menanam sayur, buah-buahan dan lainnya. Ya, sayur dan buah lainnya. Bapak kasih satu kesempatan lagi untuk bertanya. Siapa? Yang mau? Ini kan udah. Siapa lagi yang mau? Ayo, Azril apa? Ya. Nah, cuma nanam padi kah katanya? Tidak, padi dan menanam buah. Ya, tadi sudah pertanyaannya mirip dengan siapa tadi? Esti, ya, Bapak. Nah, kita beri tepuk salut dulu untuk kelompok 3 karena sudah berhasil mempresentasikan secara baik. Habis itu bisa menjawab pertanyaan temannya. Tepuk salut. 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 Ya, udah silakan duduk. Selanjutnya LKPD pertama untuk Bapak. Yang pertama. Yang pertama
masukkan LKPD yang kedua. Karena tadi sudah kelompok 3 dan 4 yang maju, LKPD kedua kelompok 1 dan 2 yang akan maju. Kelompok 1 dan 2, siapa yang siap dulu? Oh ya, kelompok 2 terlebih dahulu. Yuk, maju ke depan. Yuk. Oh ini yang 1, yang kedua mana? Oh, salah kumpulkan kalian. Nah, maju ke depan cepat. Nah, bacakan hasil diskusinya. Nah, belum. Udah siap belum? Suaranya agaknya baik. Silakan Bang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Manfaat tanaman bakau. 1. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi. 2. Menanam rembesan air laut. 3. Sebagai perangkat zat pencemaran limbah industri. 4. Menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. 5. Menjadikan kegiatan alam habitat alami sebagai berbagai biodata darat dan laut. Cara melestarikan tanaman bakau. 1. Melakukan pembibitan tanaman bakau atau mangrove. 2. Menanam penanaman kembali hutan bakau atau mangrove. 3. Memperbaiki lingkungan sekitar hutan bakau. 4. Memberi edukasi pentingnya hutan bakau. Ya, sudah dibacakan oleh kelompok 2. Ada nggak yang ingin bertanya? Ya, Awan, apa? Kelompok 2, izinkan saya bertanya, hewan apa yang ada di hutan bakau? Hewan apa kira-kira? Ada Ada ikan, kepiting, kepah, ya bagus. Ada ikan, kepiting, dan kepah. Ya, Jamil, apa? Tumbuhan apa yang ada di hutan bakau? Tumbuhan apa kira-kira? Tahu nggak? Tumbuhan itu kan kayak pohon-pohonan. Pohon apa lah selain ada pohon bakau? Pohon apa? Serai kan ini kan. Nah, ada nggak kelompok lain yang bisa bantu jawab kelompok 2? Pohon apa? Ya, Fatin apa? Pohon ketapang. Ya. Nah, kita beri tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. 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 Nah, duduk kembali. Nah, selanjutnya kelompok 1. Maju ke depan. Kelompok 1. Kelompok 1, hati-hati maju ke depan. Yang membacakan di tengah. Sudah siap? Bacanya nyaringnya. Nyaring. Jadi jangan sampai kalah dengan kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah lantang membacakannya. Manfaat tanaman bakau. 1. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi. 2. Menahan rembesan air laut. 3. Sebagai perangkat zat-zat pencemaran limbah industri. Cara melestarikan tanaman bakau. 1. Melakukan pembibitan tanaman bakau atau mangrove. 2. Penanaman kembali hutan bakau atau mangrove. 3. Memperbaiki lingkungan sekitar hutan. Sudah ya, sudah disebutkan cara manfaat dan cara melestarikannya. Yang ingin bertanya ke kelompok 1, siapa? Esti belum pernah bertanya, silakan apa? Mana cocok menanam tumbuhan tanaman? Tumbuhan apa? Bakau. Di mana cocok katanya? Di pesisir pantai, di tepi pantai. Ya, bagus. Siapa lagi yang ingin bertanya? Fatin. Apa yang terjadi jika tidak ada hutan bakau? Apa kira-kira yang terjadi kalau tidak ada hutan bakau?
Nah, apa kira-kira yang terjadi kalau misalnya tidak ada hutan bakau? Bisa? Ya, bagus. Terjadi pengikisah. Masih ada yang ingin bertanya? Binti, gantian. Binti yang ingin bertanya apa? Bagaimana cara melindungi hutan bakau, kata Binti? Dengan diapakan? Dengan dirawat. Contoh merawatnya seperti apa? Jangan apa? Jangan apa kira-kira? Cara merawatnya gimana kira-kira? Ada enggak yang bisa bantu kelompok 1? Ya. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Bagus, kelompok 1 sudah membacanya sudah bagus. Hanya saja pertama-tama tadi lupa memperkenalkan diri. Tapi seutuhnya sudah bagus. Sekarang kita beri tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut. Nah, kembali ke tempat duduknya. Nah, berarti kalian kan sudah mempresentasikan semua, dapat kesempatan secara adil. Bapak minta LKPD keduanya. Sini. Ini LKPD keduanya. Nah, selanjutnya kalian akan melihat ke depan. Ini ada namanya miniatur hutan bakau. Kalian akan mencoba melakukan seperti ini. Nih. Ya, prakteknya ini kira-kira manfaatnya apa kira-kira? Melindungi kan? Itu untuk membuktikan bahwa dia benar-benar melindungi yang bagian sebelah kakinya. Nah, yang bagian belakangnya itu. Nah, sekarang Bapak meminta kalian untuk maju. Mejanya 1. Mejanya Bapak minta kelompok 1 dulu ambil mejanya 2 orang. Angkat mejanya. Sini. Ada yang mengambil airnya. Cepat. Ada yang mengambil airnya. Lihat di sini. Nah, sekarang coba kalian praktekkan seperti video yang sudah kalian tonton tadi. Nah, praktekkan dulu. Maju semua kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 3 dan 4 perhatikan. Ya, perhatikan. Perhatikan. Kelompok 4 perhatikan kelompok 2, kelompok 1 perhatikan kelompok 3 perhatikan kelompok 1. Bapak kasih waktu dari sekarang. Coba lakukan percobaannya. Pak. Kelompok 4 dia cuma memperhatikan agak jauh. Kasih jarak agak jauh. Nah, coba perhatikan percobaannya betul tidak berhasil melindungi. Nah, boleh bergantian mencobanya. Boleh bergantian. Nah, ini sudah. Nah, kelompok 2 ini sudah semuanya mencoba ya. Nah, sekarang boleh duduk kembali ke bangkunya. Bawa ininya Azril. Nah, langsung duduk di bangkunya. Nah, ini juga sudah. Duduk di bangkunya lagi. Bawa. Embernya jangan. Nah, kelompok 3 dan 4 ambil untuk miniatur hutannya, bawa ke sini. Nah, kelompok 3 dulu. Mulai dari sekarang, cepat. Lakukan percobaan.
Ya, cepat sini ya. Ya, berhasilkah percobaannya di sini? Ya, ayo. Nah, coba. Buat gelombangnya. Ya, bagus. Nih, buat gelombangnya. Nah, bagus. Ya, mantap. Nah, sekarang kelompok 4 sudah selesai. Simpan miniatur tembakonya lagi ke belakang. Kelompok 3 juga sudah selesai. Simpan miniatur tembakonya ke belakang. Airnya biarkan di sini ya, tak apa. Nah. Ya. Duduk di bangkunya lagi. Dari percobaan itu, apakah kira-kira airnya melewati ke belakang? Ya, berarti hutan itu melindungi. Jadi bagus sekali. Kalian sudah melakukan percobaan dengan membuat gelombang dan bagian-bagian belakang itu terlindungi. Airnya tidak sampai dihalau oleh hutan bakau. Selanjutnya anak-anak, ada enggak yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Ya, Jamil. Apa kira-kira yang kita pelajari? Tentang hutan bakau. Tentang mangrove. Apa lagi? Firman apa? Ya, perbedaan pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan. Berbagai pekerjaan. Apa lagi? Nah, ya. Berarti hari ini kalian sudah menganalisis jenis-jenis pekerjaan. Kalian sudah mempresentasikannya ke depan. Kalian sudah melihat fungsi hutan bakau, cara melestarikan hutan bakau. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya kepada kalian. Kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Apa yang membuat kalian senang? Presentasi, karena maju ke depan secara bersama-sama. Mempraktekkan hutan bakau dengan cara membuat gelombang. Apa lagi? Nah, ya, saling bertanya, saling berdiskusi, kan ya. Nah, selanjutnya, ya, bagus sekali. Nah, kira-kira kalau dari materi yang Bapak sampaikan, ada nggak yang nggak dipahami? Ya, semuanya apa? Nah, bagus sekali. Nah, anak-anak, berarti kita akan mengerjakan yang namanya soal evaluasi. Kalau tadi kalian berdiskusi, sekarang kalian akan mengerjakannya masing-masing. Ya, sendiri-sendiri. Nah, sekarang dikerjakan. Ini pilihan ganda soalnya ada kerjakan masing-masing. Tidak boleh melihat buku. Tulis namanya, jangan sampai lupa ya. Tulis namanya. Tulis namanya masing-masing ya. Ya, langsung dikerjakan ya. Nama kelasnya, habis itu langsung dikerjakan. Ini kan soal pilihan ganda, pasti kalian mudah menjawabnya. Dibaca betul-betul, jangan asal jawab ya. Kalau sudah selesai, coba angkat tangannya nanti ya. Tuh, ada beberapa yang sudah selesai ya.
Ini kalian jawabnya benar-benarkah atau main-mainin? Hah? Dibaca betul-betul ya, Dago? Baca ya. Jadi jangan asal bilang, kita aja betul. Ini ada yang udah selesai. Oh iya, selesai. Dan cek. Nah, ini ada nggak yang udah selesai? Nah. Ini kalian bilangnya betul-betul nggak nih? Ya. Ini sudah selesai? Belum selesai. Kerjakan betul-betul ini yang baca lagi. Ini ada nggak yang udah selesai? Fatin, Fatin. Awas sudah selesai. Oh, belum. Ini sudah selesai semua. Oh, ini juga sudah selesai. Berhenti, tinggal satu lagi kak. Ya. Sudah. Jamil sudah selesai? Nggak boleh gitu, nggak boleh ngacau temannya hari. Boleh nggak mengganti teman kita? Boleh ya, sama. Terus ketiga. Jaya. Anak-anak bapak mau tanya, nomor berapa dari 6 soal itu yang susah? Nomor 5. Kalau nomor 5, tadi itu jawabannya sama seperti yang foto, yang baru foto. Dijadikan tempat apa? Wisata. Berarti itu fungsi ekonomi. Bisa menghasilkan uang. Yang nomor 4 itu kan bisa ditanya manfaat plus ya kita tahu kira-kira manfaatnya apa. Itu dipilih dari tadi 1 sampai 4. Nah, kalian kurang membacanya secara teliti. Tapi Bapak yakin nilainya bagus-bagus karena kalian tadi Bapak tanya sudah pahamkah? Sudah paham semuanya jawabannya. Nah, sekarang Bapak ingin kalian kemaskan bukunya, simpan di bawah lacinya dulu. Jadi ingat anak-anak, untuk besok kalian akan belajar tentang makna sila pertama dalam pembelajaran. Nah, makna sila pertama dalam kehidupan sehari-hari itu subtema 1, pembelajaran 2. Nah, besok akan kita bahas tentang makna sila pertama dalam Pancasila. Dan duduk rapi semuanya, mana rapinya? Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak minta tolong kepada ketua kelas pimpin doanya. Doa dimulai. Alhamdulillah ya, untuk pelajaran hari ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.